Mulai, Pak. Bismillah. Terima kasih banyak, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi qulubina wa habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ashabil muntajabin ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan kajian ilmu tentang irfan nazari atau irfan teoritis. Semoga kajian kita ini bisa berlanjut sehingga nantinya kita akan mempunyai satu bentuk pandangan dunia irfan, yang mana pemahaman kita tentang irfan dan tasawuf tidak lagi dalam bentuk hanya cuplikan-cuplikan, tetapi mempunyai pandangan yang komprehensif terhadap ilmu yang sangat istilahnya pelik dan juga terkadang ditakuti. Ya, banyak orang juga takut untuk masuk pada pembahasan irfan ini, dikarenakan terdapat kelompok orang dikarenakan tidak memahami secara utuh pembahasan irfan sehingga mendiskreditkan pemikiran irfan dan tasawuf serta orang-orang yang hanya menyanyikan tentang tasawuf dan irfan. Tapi tentunya kita tidak ragu bahwasanya irfan sebagai suatu bentuk ilmu sudah ditelaah dan dikaji secara kritis oleh para ulama dan cendekiawan, sehingga sekarang irfan cenderung menjadi salah satu ilmu dan pengetahuan yang banyak digandrungi oleh orang yang haus terhadap persoalan keilmuan dan ma'nawiyah. Ya. Yang perlu pertama kita ketahui bahwasanya irfan itu sendiri terbagi dua. Ada yang disebut dengan irfan nazari atau teoritis yang kita akan telah dan kaji secara bersama pertemuan demi pertemuan. Dan yang kedua, irfan amali atau irfan praktis. Ya. Tentu pada awalnya irfan itu sendiri diawali dengan irfan praktis atau amali, yakni orang-orang yang melakukan perjalanan dan sair suluk, penyucian jiwa, tazkiyah dan tahzib nafs, melakukan perjalanan kesempurnaan demi kesempurnaan hingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan tajalli ma'rifat dari hak Subhanahu wa taala. Dari hasil perjalanan tersebutlah maka mereka mencoba mengkonstruksi sebuah bangunan teoritis tentang ma'rifat ini, yang kemudian melahirkan disebut dengan irfan teoritis. Irfan teoritis ini sendiri yang mengawali adalah Syekh Akbar Ibnu Arabi. Jadi pendiri daripada ilmu dan ma'rifat irfan teoritis ini adalah Syekh Akbar Ibnu Arabi. Ya.
Di kalangan para urafa, irfan teoritis kemudian mendapatkan bentuknya yang menghadirkan sangat banyak karya-karya dan kitab-kitab. Kitab Fususul Hikam sendiri yang merupakan karya monumental daripada Syekh Akbar Ibnu Arabi itu mempunyai puluhan syarah. Ya, jadi sangat banyak syarahnya. Nah, mengaji kitab Fususul Hikam itu setelah kita melewati pembahasan irfan secara pengantar ini. Ya. Sebab jika langsung kitab Fususul Hikam banyak istilah-istilah teknisnya yang juga perlu dijelaskan. Nah, kalau kita mengawali dulu dengan membahas secara komprehensif pandangan teoritis daripada irfan teoritis, baru kita memasuki kitab Fususul Hikam, maka kita tidak akan menemukan banyak kerumitan. Ya, kita akan sudah memahami banyak istilah. Di dalam irfan nazar ini sendiri sebenarnya epistemologinya belum banyak masuk di dalam kitab-kitab, ya belum ditulis banyak di dalam kitab-kitab irfan. Tetapi ada hal penting yang juga perlu dibahas dalam apa istilahnya epistemologi ini. Ya. Kemudian topik-topik yang akan kita jumpai di dalam pembahasan irfan teoritis ini, pertama tentunya tentang wahdatul wujud. Ya. Wahdatul wujud saksi atau ketunggalan wujud individual. Ya. Ini saja terkadang membuat banyak orang-orang yang tidak mengenal irfan menjadi tidak apa istilahnya negatif terhadap pandangan irfan karena ketunggalan wujud individual itu. Ya, ini wahdatul wujud saksi. Akhirnya mereka berpahaman kalau wujud hanya satu tunggal maka semua itu wujud-wujud lainnya juga merupakan Tuhan. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita pahami dengan baik nanti, ya tidak seperti itu sebenarnya hakikat dari pandangan ketunggalan wujud individual atau wahdatul wujud saksi. Ya, biasa juga tidak disebut saksinya, tapi cuma wahdatul wujud. Nah, ini biasanya untuk lebih memberi penegasan wahdatul wujud saksi untuk membedakan pandangan dari filosof, karena filosof juga sebagian berpandangan wahdatul wujud, ya, tapi tidak wahdatul wujud saksi, tapi wahdatul wujud misalnya bergradasi dan lainnya. Ya, nah nanti terdapat juga pembahasan di dalam ontologinya seperti ayanus sabitat, ya, entitas-entitas tetap. Nah ini perlu dipahami dengan baik. Juga pembahasan tentang persoalan tajalli atau manifestasi, ya, dan juga pembahasan tentang nama-nama ilahi, ya, asmaul ilahi, nama-nama Tuhan, ya, itu bahagian dari pembahasan ontologi. Nah, kemudian juga pembahasan antropologinya atau insan kamil. Jadi pembahasan antropologinya membahas tentang insan kamil. Di dalam pembahasan insan kamil akan kita bahas tentang kemestian adanya insan kamil, kemudian khilafah insan kamil, dan kekomprehensifan daripada insan kamil. Itu mungkin bahagian-bahagian pembahasan yang akan dikaji di dalam irfan teoritis ini, insya Allah. Ya. Nah, pertama yang perlu kita pahami bahwasanya ilmu dan ma'rifat dalam perspektif epistemologi Islam itu terbagi atas usuli dan huduri. Ya. Nah, adapun pada ilmu irfan itu sebenarnya yang menjadi asas dari ma'rifat adalah ilmu huduri atau ilmu presentif, ya, bukan ilmu husuli, yakni ilmu konsepsi, ya. Sebab pada hakikatnya seorang pesuluk dia akan melakukan perjalanan
secara internal, secara intuitif pada dirinya. Dia akan bergerak melewati berbagai tahapan-tahapan kesempurnaan nafs. Ya. Sebenarnya ilmu huduri itu sendiri terkait terhadap diri kita, semua kita mempunyai ilmu huduri atau ilmu presentif. Ya, di mana semua diri kita tidak dengan konsepsi. Ya. Jadi kita mengetahui eksistensi diri kita itu tidak dengan konsepsi. Kita tidak berpikir, kita tidak misalnya membangun teori-teori tentang keberadaan diri kita. Namun kita mendapatkan realitas diri kita. Semua orang yang memiliki kesadaran itu mempunyai pengetahuan huduri terhadap dirinya sendiri. Yakni dirinya memiliki realitas. Dirinya mempunyai berbagai bentuk-bentuk perbuatan jiwa. Ya, jadi kita mempunyai berbagai bentuk perbuatan jiwa seperti berpikir, seperti berkehendak, seperti kemampuan. Itu semua kita mempunyai pengetahuan huduri terhadap itu. Jadi kita punya pengetahuan tentang kehendak kita dan memilih itu sendiri dengan iradah kita itu secara hudur, tidak secara teoritis. Demikian pula pengetahuan terhadap berpikir. Ya, kita berpikir tidak perlu teoritis. Ya, kita tidak perlu mengkonsepsi berpikir itu, tapi berpikir itu hadir kepada diri kita. Nah, demikian juga berbagai perbuatan-perbuatan jiwa lainnya. Demikian pula terhadap sifat-sifat daripada jiwa itu atau nafs, semuanya hadir pada diri kita. Sifat seperti cinta, seperti kasih, seperti benci, seperti marah, seperti malu, dan berbagai sifat-sifat yang terdapat pada diri manusia, semuanya hadir pada tiap diri manusia, sifat-sifat tersebut. Jadi dia bukan sebuah pengetahuan konsepsi, tapi adalah pengetahuan hadir, hudur. Ya. Nah, adapun pengetahuan konsepsi, ya tentu kita sudah memahami, sudah banyak menelaah kitab-kitab, serta mendapatkan kajian-kajian terhadap ilmu usuli atau ilmu konsepsi. Yakni ilmu yang terbangun dengan berbagai persepsi teoritis, ya, seperti ilmu tentang misalnya eksistensi dalam pendekatan filsafat. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan konsepsi tentang eksistensi. Ya, ilmu terhadap ketuhanan, ya, atau pembuktian Tuhan, ya, atau burhan, ya, berbagai burhan tentang eksistensi Tuhan. Itu semua adalah pengetahuan konsepsi dan ilmu husuli. Nah, tetapi kalau hudurinya, yakni tidak dalam bentuk konsepsi, tetapi bagaimana mendapati keberadaan daripada eksistensi hak subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti kelanjutannya kita akan membahas bahwa pengetahuan usuli dan pengetahuan huduri kepada hak subhanahu wa ta'ala sejauh apa kemampuan daripada manusia di dalam mencapai ma'rifat tersebut. Ya. Karena itu dibandingkan ilmu husuli, maka ilmu huduri lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu usuli. Nah, terdapat pandangan bahwasanya kalau ilmu husuli itu ya tidak lepas daripada kesalahan. Ya. Jadi ilmu husuli tidak terlepas daripada kesalahan. Karena itu kita akan melihat betapa banyak perbedaan pandangan terhadap sebuah permasalahan di dalam ilmu teoritis. Ya. Filosof sendiri sangat banyak, kemudian mempunyai banyak aliran. Demikian juga di dalam ilmu dan sains, banyak sekali teori-teori yang terbangun terhadap persoalan dan masalah sesuatu. Ya, seperti saja misalnya teori tentang masalah pandemik ini, yakni COVID-19 ini, ya banyak sekali pandangan. Kita tidak tahu sendiri mana yang benar di antara teori dan pandangan tersebut sampai hari ini. Kita tidak mempunyai
keyakinan terhadap satu pandangan yang benar terhadap persoalan tersebut. Ya. Namun di dalam persoalan irfan, yakni dengan ilmu syuhud dan ilmu huduri, maka dikatakan bahwasanya ilmu tersebut tercegah dan terhalangi daripada kesalahan. Sebab yang akan didapatkan adalah realitas sesuatu itu sendiri, kenyataan daripada sesuatu itu sendiri. Ya, pertama mungkin kita juga akan singgung apa sih epistemologi. Ya, epistemologi itu sendiri tidak lain adalah teori pengetahuan, yakni sebuah ilmu yang membahas tentang jenis-jenis pengetahuan serta mengujinya dan memberikan kesimpulan pengetahuan dan ma'rifat yang memiliki nilai kebenaran serta lainnya mempunyai kesalahan. Ya, kurang lebih seperti itu yang dibahas dalam masalah epistemologi. Ya, kalau irfan sendiri berasal dari kata arafa yang artinya tahu, mengetahui. Karena itu irfan artinya pengetahuan, yang mana memulainya adalah pengetahuan fitri yang hadir pada diri manusia. Karena itu irfan atau pengetahuan irfan itu sebenarnya adalah pengetahuan fitri yang mencapai tingkat kesempurnaan. Ya. Nah, di dalam sebuah pendekatan dikatakan bahwa manusia itu akan menempuh 7 perjalanan yang kadang diibaratkan dengan 7 perjalanan kota cinta. Ya, 7 perjalanan kota cinta. Ya, pertama adalah pengetahuan terhadap tabiat. Jadi manusia yang pertama adalah realitas tabiatnya sebagai mewujud yang tumbuh. Jadi dia mempunyai realitas tabi'i atau tabiat natural, yakni berkembang, tumbuh, ya, kemudian mengkonsumsi, makan, minum dan lainnya, berkembang, ya, mengalami perkembangan dari segi jumlah, ya, itu dari sifat tabi'i. Kemudian dari tabi'i berjalan menuju nafs. Nah, perkembangannya menuju nafs. Nah, pada nafs manusia akan melihat dirinya sebagai wujud yang mempunyai kehendak. Ya, jadi dia mempunyai kehendak dan bergerak. Ya, jadi pada tahapan ini manusia setingkat dengan hewan, yakni memiliki gerak dan kehendak. Ya. Kemudian dia mempunyai persepsi penginderaan, ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan raba. Ya. Jadi ini dimiliki pada tahap nafs. Kemudian lainnya mempunyai kemampuan khayal, ya, imajinasi. Ya, jadi dia mempunyai kemampuan memunculkan pengetahuan partikular yang sudah dilihat. Ya, kalau kita sudah lihat misalnya pohon, kemudian terputus pandangan kita terhadap pohon tersebut, bisa kita memunculkan dalam bentuk imajinasi pohon tersebut. Nah, jadi dia juga mempunyai tahap pengetahuan khayal atau imajinasi. Dan juga sudah sampai pengetahuan waham. Ya, waham itu adanya pengetahuan terhadap misalnya bahaya, ancaman dan lainnya, ya, seperti binatang yang kita lihat, ya, seekor misalnya kijang, ya, meskipun dia tidak pernah lihat harimau, tetapi jika dia berpapasan dengan harimau, ya pasti dia akan melejit lari, meninggalkan harimau. Ini disebut dengan pengetahuan waham. Nah, setelah nafs, nanti manusia akan menuju yang disebut dengan kalb. Ya, kalb ini sudah ada relasi pengetahuan dengan persoalan ruhani. Ya, kalb itu artinya bolak-balik. Nah, karena itu
kalb itu sendiri satu sisinya mengarah kepada yang di bawahnya, kepada nafs dan kepada tabi'i, dan satu sisinya mengarah kepada di atasnya, yakni ruhani, masalah ruhani kalb. Ya, jadi dia sudah mempunyai perspektif yang bersifat rohani. Ya, boleh jadi sebenarnya kalb ini sama dengan kedudukannya akal, ya, karena di dalam Al-Quran sendiri terdapat penggunaan kalb dalam perspektif akal, ya, seperti ayat lahum qulubul la yafqahuna biha, ya. Jadi ayat itu kurang lebih berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, ya. Apalagi jadi dia kemudian diberikan pendengaran untuk memahami ayat-ayat hak Subhanahu wa taala. Dia diberi penglihatan, ya, lahum adhanun la yasma'una biha walahum ayunun la yubsiruna biha, dan mempunyai penglihatan tapi tidak mau memahami tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya walahum qulubun la yafqahuna biha, dan dia juga mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat hak Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata memahami, yafqahuna, faqih, ya, pemahaman itu berkonotasi dengan perspektif akal atau pengetahuan, ya. Jadi di sini boleh jadi hal yang mempunyai tinjauan terhadap perspektif rohani sama dengan akal, ya. Nah, kemudian setelah kal adalah ruh, ya. Ruh ini sudah mencapai tingkatan lebih tinggi daripada kal. Jadi dia sudah mengalami yang sifatnya ruhani dan maknawi. Nah, selanjutnya adalah disebut dengan sir, ya, rahasia. Ya, pada tingkatan sir ini rahasia, pengetahuannya atau ma'rifatnya kepada segala sesuatu, dia tidak menyaksikan segala sesuatu, melainkan juga dia menyaksikan kehadiran hak Subhanahu wa taala pada segala sesuatu tersebut. Jadi kalau dia melihat gunung, dia akan menyaksikan kehadiran hak Subhanahu wa taala, bahwa gunung itu hanyalah ayat dan tanda dari hak Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat lautan, dia menyaksikan hak Subhanahu wa taala, itu adalah hanya alamat dari hak Subhanahu wa taala. Jadi pandangannya sudah dipenuhi dengan pandangan kehadiran hak Subhanahu wa taala. Tetapi di sini dia masih mempunyai pengetahuan dan ma'rifat terhadap keberadaan entitas-entitas selain hak Subhanahu wa taala. Jadi masih ada multiplisitas di sini, masih ada kejamakan, belum sampai pada puncak ketunggalan. Ya, meskipun dia tidak lagi melihat realitas atau mewujud-mewujud tersebut, entitas-entitas tersebut terpisah daripada wujud tunggal hak Subhanahu wa taala, tetapi masih ada warna daripada kejamakan atau multiplisitas, ya. Nah, ini kedudukan yang disebut dengan kedudukan sir, ya. Nah, kemudian mencapai tingkatan khafi, ya. Khafi itu bisa dikatakan apalagi khafi itu tersembunyi. Ya, kalau sir diartikan rahasia, khafi itu tersembunyi. Nah, di sini seseorang sudah sampai pada kedudukan fana. Jadi sudah fana di sini. Dia sudah tidak menyaksikan kejamakan di luar daripada hak Subhanahu wa taala. Tapi di sini dia masih mempunyai pandangan terhadap dirinya. Jadi masih ada dirinya dan hak Subhanahu wa taala di sini. Jadi masih ada dirinya yang fana pada hak Subhanahu wa taala di kedudukan khafi ini. Ya. Nah, yang paling tinggi dan puncak adalah akhfa. Kedudukan akhfa, di mana pandangannya pada kedudukan ini tidak ada lagi kecuali
hak subhanahu wa ta'ala. Jadi realitas itu hanya hak subhanahu wa ta'ala. Saya minta izin dulu, ada yang nelpon kayaknya penting, Bu. Ya, Ya. mengajar dulu di. Ya. Karena itu pada kedudukan akhfa dia tidak menyaksikan lagi realitas sesuatu pun kecuali realitas hak subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan hafi itu fana, sementara akhfa itu fananya fana. Ya. Jadi di dalam syair versi dikatakan gumsyu dan gumsyu. Jadi kehilangan dirimu itu hilangkan lagi. Ya. Jadi gumsyu dan gumkun. Jadi hilangkanlah kehilangan dirimu. Jadi fanalah dalam kefanaanmu. Ya. Ini kira-kira tahapan ma'rifat manusia jika dia melakukan perjalanan menuju hak subhanahu wa ta'ala. Dan semua pengetahuan ini adalah pengetahuan presentif, pengetahuan huduri dan syuhudi. Ya. Nah, kita pada persoalan epistemologi irfan ini pada hakikatnya lebih banyak akan membahas tentang pengetahuan huduri serta pengetahuan syuhudi. Ya. Nah, di dalam pembahasan tentang pembahasan huduri dan syuhudi ini bahwasanya fakultas ya yang tempatnya pengetahuan ini disebut dengan kalbu. Ya, disebut dengan kalbu. Tetapi kalbu ini lagi tidak berkonotasi akal. Ya, di sini dibedakan kalbu dan akal. Ya, yakni akal tadi adalah wilayahnya untuk memahami pengetahuan konsepsi dan universal. Ya, jadi akal wilayahnya adalah pengetahuan universal. Ya, kalau indra dan khayal wilayah pengetahuannya adalah pengetahuan partikular atau juz'i, ya, individual. Misalnya kita lihat pohon tadi secara pohon saja individual, yakni pohon yang berhubungan dengan yang kita lihat itu, ya. Bukan pohon sebagaimana pohon dalam bentuk universal yang bisa diterapkan kepada semua pohon, ya. Yang pohon kita saksikan secara individual itu, secara partikular itu tidak bisa kita terapkan kepada lainnya. Misalnya kita melihat pohon, apalagi pohon beringin misalnya. Pohon beringin di tempat A misalnya. Nah, dia tidak bisa kita terapkan pada pohon lainnya di tempat B dan pohon-pohon jenis lain. Hanya pohon di tempat A tersebut dan jenisnya beringin itu. Nah, ini pengetahuan partikular yang alatnya adalah penginderaan, ya, penginderaan serta juga imajinasi. Ya, kita bisa mengembalikannya di dalam imajinasi kita pohon yang sudah kita lihat, tapi bentuknya juga partikular. Tetapi setelah kita abstraksikan daripada pohon-pohon yang kita lihat secara partikular semua, ya, kita menyaksikan pohon beringin, pohon zaitun, pohon pisang, pohon mangga dan lainnya. Nah, terbangunlah suatu bentuk konsepsi yang universal yang disebut dengan pohon saja. Jadi pohon tanpa ada serapan dan nisbahnya kepada yang lainnya. Jadi pohon sebagaimana dia pohon. Nah, ini kerjanya akal menguniversalkan hal-hal yang partikular. Sebab semua pengetahuan jika dia akan menjadi sebuah kaidah atau terbangun dalam bentuk teoritis, ya harus dia dalam bentuk universal. Ya. Sama dengan misalnya pengetahuan huduri yang kita saksikan pada diri kita, ya, yang kita saksikan pada diri kita seperti marah, ya, benci dan lainnya yang merupakan sifat-sifat. Demikian pula berpikir serta berkehendak yang merupakan perbuatan daripada jiwa. Ini sebenarnya pada diri kita adalah individual, adalah partikular, ya. Tetapi semua itu kita bisa ubah menjadi universal ketika kita hilangkan nisbahnya terhadap
diri individual kita. Jadi misalnya konsep benci secara universal bisa diterapkan pada semua yang lainnya, dan menyaksikan fenomena-fenomena yang lainnya, kita bisa misalnya mengetahui bahwa dia dalam keadaan seperti demikian, ya seperti itu. Nah, makanya kenapa kemudian dibutuhkan irfan nazari? Ya, kenapa dibutuhkan irfan nazari? Sebenarnya seorang sufi atau seorang pesalik pada dirinya sendiri, sesuatu yang dia dapati itu tidak ada kesangsian bagi dirinya, tidak ada permasalahan bagi dirinya. Yakni karena dia dalam perjalanannya ya mendapatkan realitas itu sendiri sehingga dia tidak sangsikan. Sama dengan ketika dia tidak sangsikan dirinya berpikir atau ragu. Yang dia dapati itu adalah entitas dan realitas itu sendiri. Sehingga dia tidak mempunyai keraguan sedikit pun terhadap apa yang ditemukannya tersebut. Ya, taruhlah misalnya di dalam sebuah perjalanan seorang sufi atau seorang salik, ya dia bertemu dengan taruhlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia tidak ragu bahwa dia bertemu dengan wujud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi tentunya pengetahuan individual ini dia tidak mempunyai nilai validitas kebenaran tanpa dia dibangun dan dikonstruk dalam bentuk teori serta bersifat universal. Sebab orang biasa mengatakan itu kan subjektif, itu kan individual, itu persoalan diri Anda, dan itu boleh jadi mempunyai kesalahan, ya. Nah, nanti ketika dibangun dalam bentuk teoritis dan diargumentasikan, baru dia memiliki nilai validitas kebenaran. Nah, makanya muncullah apa yang disebut dengan irfan nazari atau irfan teoritis. Nah, irfan nazari dan irfan teoritis ini sama halnya dengan pandangan dunia lainnya. Dia sama dengan filsafat, mempunyai mabadi, mempunyai landasan keilmuan serta bangunan kaidah teori. Ya, karena itu tentunya kita tidak akan mengalami sebuah pengalaman spiritual selain pengalaman intelektual di dalam membahas dan mengkaji masalah irfan teoritis. Kalau kita ingin mengalami pengalaman spiritual, pengalaman ma'nawi, ya kita harus ke irfan amali. Ya, sebenarnya dulu pernah kita bahas, tapi tidak terlalu keras, maksudnya tidak terlalu tinggi. Kita pernah bahas di kita punya tempat belajar khazanah dulu yang materinya adalah akhlak dan tasawuf, ya akhlak dan irfan amali. Tapi di situ kita belum terlalu membahas secara jelimet pembahasan terhadap masalah itu. Ya pertama kita dulu pernah singgung masalah yaqazah dan penyucian diri. Yaqazah yakni sadar, mengalami kesadaran secara intuitif bahwa diri kita ini suatu realitas yang tidak hanya terdiri daripada materi, ada bahagian daripada diri kita yang bersifat ruhani, dan kesempurnaan kita itu bukan yang bersifat materi tersebut, tapi yang bersifat ruhani ini. Ya, karena itu kita harus melihat kesempurnaan ruhani itu. Ya, tentunya kalau kita tenggelam di dalam kegelapan dunia materi, kita harus melepaskan diri kita daripada ketenggelaman, daripada kegelapan materi tersebut. Nah, itu kita sudah bahas dan isyaratkan pada pembahasan, ya ada yang kita bahas taubah itu sendiri, yakni mengawali syirik suluk itu kita perlu taubah. Sebab apa? Dalam fenomena kehidupan kita ini banyak tergelincir melakukan kesalahan, melakukan dosa dan lainnya, itu harus ditaubati, harus taubat, ya, dan taubat nasuha, ya sebagaimana perintah Tuhan, yakni mesti taubat nasuha. Ya, dalam pendekatan fikih taubat itu sendiri adalah perkara wajib karena ibarat racun. Kalau kita tidak taubat, dia akan meracuni jiwa kita dan senantiasa akan menyebar pada jiwa kita. Makanya harus taubat terlebih dahulu. Nanti ada yang dibahas inabah, kemudian dibahas sabar, syukur, dan sampai tingkat-tingkatan. Ya, kalau tidak salah kita dulu punya pembahasan mungkin sampai pembahasan kedudukan tawakal kurang lebih. Nah, di atas dari pembahasan itu masih sangat banyak.
kalau di dalam kitab Manazilus Sairin ada 100 tema pembahasan tentang tahap-tahap perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 100 tingkatan yang harus kita lewati di dalam masalah perjalanan secara perjalanan intuitif, bukan perjalanan teoritis, tapi perjalanan intuitif sampai bisa kepada fana dan mencapai makam usul. Ya, jadi tujuan dari perjalanan dari sair suluk menuju hak subhanahu wa ta'ala ada yang disebut dengan wusul atau wisal, yakni sampai kepada hak subhanahu wa ta'ala. Ya, bahasa sampai di sini pada hakikatnya tidak mengindikasikan adanya jarak kewujudan atau keeksistensian antara hak subhanahu wa ta'ala dengan manifestasinya. Tetapi pendekatannya adalah sebenarnya wusul sifati. Sama dengan yang dimaksudkan hijab itu persoalan adalah sifat. Ya, di mana pada hakikatnya eksistensi kita ini akan tetap senantiasa menjadi hijab kita dengan hak subhanahu wa ta'ala. Sebab dia adalah wajib secara zati, sementara kita adalah mungkin. Ya, adalah wujud mungkin, bukan wujud wajib. Karena itu tidak bisa sampai pada wajib. Kita tidak bisa berubah sebagai wujud wajib. Karena hakikatnya kita memang adalah wujud mungkin, bukan wujud wajib. Hanya hak subhanahu wa ta'ala satu-satunya wujud wajib bizat. Ya, jadi keberadaannya itu niscaya secara zat. Tidak pernah tidak ada. Dia adalah azali. Dan tidak akan pernah tidak ada. Dia akan abadi. Inilah yang disebut dengan sarmadi. Jadi sarmadi itu, sifat sarmadi itu terdiri daripada azali dan abadi. Ini hanya dimiliki oleh hak subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan salah satu daripada sifat dan nama musta'sarah hak subhanahu wa ta'ala adalah wujud zati. Secara zati atau wujud wajib secara zati. Tidak ada wujud lain yang mempunyai sifat demikian. Ya. Nah, ini yang kita istilahnya singgung pada permasalahan ini, yakni pada dasarnya pengetahuan dalam irfan adalah pengetahuan huduri, adalah pengetahuan presentif. Jadi dia intuitif. Ya, dirinya sendiri yang menemukan realitas tersebut, tidak dengan akalnya, tapi dengan akal. Jadi Urafa menyatakan bahwa fakultas yang akan menemukan pengetahuan di sini adalah kal. Nah, kalau bahasa Quran terkadang istilahnya kal, terkadang istilah fuad. Fuad itu sendiri tidak istilahnya berbeda dengan kata kalb. Sama-sama maksudnya adalah hati. Ya. Nah, inilah yang akan mendapatkan mukasyafah dan pengetahuan terhadap realitas ontologis. Ya. Nah, karena itu Urafa memberi penekanan kalb ini yang harus disucikan. Kalb ini yang harus dibersihkan dengan jalan tazib dan tazkiyatun nafs. Ya. Kalb ini harus dihilangkan seluruh hal-hal yang negatif di dalamnya. Adapun secara metodologis, ya, itu ada yang disebut dengan tahalli, dan tajalli. Ya, itu secara metodologis. Nah, tahalli mungkin semua kita pernah dengar istilah tahalli. Tahalli sendiri memang artinya pengosongan, ya. Jadi bagaimana kita mengosongkan diri kita dari seluruh sifat-sifat yang tercela dan razilah. Ya. Bagaimana kita menghilangkan dari diri kita sifat buruk, ya. Semua sifat-sifat buruk harus keluar dari diri seorang salik. Sebab kapan ada satu tersisa pada diri salik sifat buruk, itu akan
menjadi penghalang besar dirinya di dalam perjalanannya menuju hak Subhanahu wa taala. Tanpa ada satupun ya daripada sifat buruk itu akan mencegah dia di dalam perjalanan kesempurnaannya. Karena itu semua sifat-sifat buruk haruslah dikosongkan dari hati dan kalbu seorang salik. Tidak terkecuali. Ya harus dihilangkan dari seorang salik. Nah, sifat buruk semua kita mengetahui mengenalinya. Ya, secara umum misalnya kibir, ya, sombong, angkuh, ya, tamak, hasud, ya, ujub, ya, bakhil, ya tentu semua ini sifat-sifat buruk dan mempunyai lagi derivasi tentunya. Ya, dari sifat-sifat buruk ini. Ya, kita harus kosongkan diri kita dari semua sifat-sifat buruk tersebut, baru kita akan mempunyai peluang untuk mendapatkan kesempurnaan intuitif perjalanan ma'nawiyah. Nah, kedua disebut dengan tahalli. Tahalli itu yakni menghiasi. Ya, perhiasan. Bagaimana seorang salik menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji, dengan sifat-sifat karimah. Ya, kata Nabi, ya, innama bu'ithtu liutamimah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah, diutamimah makarimal akhlak. Jadi ada makarimah, akhlak mulia. Ya, disinilah kita kemudian setelah mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk, baru kita mengisi diri kita dengan sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat utama. Ya, tentu sifat-sifat ini ya perlu istilahnya perjuangan. Ya, sama dengan meninggalkan sifat-sifat buruk itu perlu perjuangan, perlu yang disebut dengan riyadhah. Ya, perlu latihan. Perlu yang disebut dengan mujahadah, jihad. Ya, bersungguh-sungguh. Ya. Sebagaimana ya di dalam ayat suci Al-Qur'an dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan Allah tunjuki mereka jalan-jalan menuju pada kesempurnaan atau mendapatkan kesempurnaan. Jadi kita tidak mudah meninggalkan sifat buruk, harus meninggalkan tradisi yang boleh jadi sudah mengakar pada diri kita. Ya, barulah kita bisa lepas dari sebuah sifat buruk. Ya. Kemudian demikian juga di dalam mengisi diri kita sifat baik, sifat mulia. Perlu perjuangan yang mungkin tidak pendek waktunya di dalam perjuangan. Makanya kita akan menemukan misalnya seorang salik, ya dia akan melakukan perjalanan berpuluh-puluh tahun, baru dia akan mendapatkan berkah yang besar daripada perjalanannya. Ya, karena itu ya kita tidak bisa berpikir dalam perjalanan suluk itu hanya bentuknya pendek, tidak, harus panjang. Ini secara rata-rata. Secara normal setiap manusia ya tentu membutuhkan waktu yang panjang. Tapi tentunya sebenarnya kita ini semua di dalam kehidupan tidak semua juga ada sifat buruk pada diri kita. Demikian juga tidak semua misalnya sifat baik tertinggalkan dari diri kita. Ada banyak sifat baik pada diri kita dan mungkin sedikit saja sifat buruk pada diri kita. Nah, sifat yang sedikit inilah yang perlu ditinggalkan dan sifat baik yang kita akan misalnya penuhi dan mengisi diri kita. Nah, barulah ketika mencapai tahap tahalli tadi, ya seorang salik kemungkinan besar akan mendapatkan tajalli dari hak Subhanahu wa taala. Nah, tajalli ini perlu dibarengi dengan nawafil. Ya, nawafil itu adalah ibadah-ibadah. Ya, tentu jalan-jalan ibadah semua ini akan memberikan kepada kita terbukanya pintu-pintu tajalli hak Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita butuh nawafil, ibadah-ibadah dalam bentuk mendapatkan tajalli hak Subhanahu wa taala. Jadi zikir, baca ayat suci Al-Qur'an, salat malam,
dan berbagai ibadah-ibadah lainnya, semua itu akan membuka pintu-pintu manifestasi dan tajalli dari hak subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi metodologi untuk meraih kesempurnaan serta mendapatkan ma'rifat ya dalam pengetahuan huduri serta syuhudi adalah apa yang tadi kita isyaratkan. Ya. Kemudian di dalam perjalanan menuju hak subhanahu wa ta'ala juga terdapat kadang kendala yang sangat besar, bukan kendala yang kecil. Ya, yakni adanya kemungkinan mendapatkan lontaran-lontaran syaitani, bukan lontaran-lontaran malakuti. Ya, karena itu di dalam perjalanan dalam bentuk yang sangat serius, ya, dalam bentuk yang sangat serius, memang butuh seorang syekh pembimbing yang disebut dengan mursyid, ya, atau disebut juga pir. Dalam bahasa Persia disebut dengan pir. Nah, makanya disebut dengan pir itu yakni membimbing, ya, syekh, atau dalam bahasa lainnya adalah mursyid itu. Nah, dalam perkara mursyid saya tidak mempunyai apa istilahnya jaminan, ya, bahwasanya kita misalnya bisa sembarang memilih, tapi tidak. Ya, harus betul-betul memilih yang qualified, yang benar-benar kita yakini. Ya, karena banyak orang bisa jadi mursyid dadungan. Kenapa? Ya, tentu tidak terlepas dari persoalan dunia. Ya, ada orang ingin populer, ada orang ingin punya banyak murid, ada orang ingin punya banyak pengikut, ada orang yang ingin dianggap mempunyai kedudukan tinggi. Ya, banyak seperti itu. Karena itu harus betul-betul selektif dan memilih. Dan untuk saat ini belum saya mengenali di sekarang ini di Indonesia ini yang bisa kita jadikan sebagai mursyid. Ya, banyak yang terkenal, tapi saya belum melakukan penelitian terhadap individualnya. Dan ini perlu kita lakukan penelitian individual. Kenapa? Sebab seorang mursyid itu mesti adalah seorang kamil. Ya, sebab yang bisa melakukan bimbingan mengantar orang perjalanan sayr suluk secara praktis, ya, secara praktis adalah orang kamil, orang yang sudah melewati tahapan-tahapan perjalanannya dan sudah sampai kamil dia. Dan hanya orang kamil ini yang bisa membimbing orang lain menjadi kamil. Kamil itu artinya sempurna. Ya. Kalau dia belum kamil, mana bisa dia membimbing orang lain? Oh, dirinya sendiri belum sempurna. Dirinya sendiri yang perlu diantar dan bimbing untuk menuju pada kesempurnaan. Mana bisa dia membimbing yang lainnya? Karena itu betul-betul harus memilih yang sudah kamil. Nah, itu jangan istilah-istilah saja, tapi perlu penelitian. Kalau perlu, sebagaimana dalam fikih, kita kalau tidak mengetahui, bukan kita yang mempunyai kompetensi memahami siapa orang yang alim, maka kita harus serahkan kepada khibrah. Khibrah itu apa artinya? Yakni orang yang ahli, yang memahami bahwa memang personal tersebut adalah orang yang mempunyai kapasitas ijtihad dan bisa menjadi anutan dalam taklid masalah fikih, ya, apalagi dalam persoalan sayr suluk ini lebih rumit dari masalah fikih ini, ya. Jadi perjalanan maknanya dan spiritual, ya, itu justru lebih rumit daripada perjalanan dan ibadah fikih. Ya, ibadah fikih itu ketika kita memahami ketentuan lahiriahnya, ya, aturan-aturannya, itu sudah cukup untuk kita beramal. Tapi masalah ini adalah masalah yang sangat halus sekali, perbedaan antara benar dan batilnya. Ya, antara mendapatkan lontaran syaitan dan lontaran malakuti. Ini sangat tipis sekali perbedaannya. Karena itu perlu sekali kita di dalam melakukan perjalanan. Ini untuk tingkat yang sudah serius, ya. Perlu seorang pembimbing kamil, ya. Nah, saya tidak mengenali pembimbing kamil untuk konteks Indonesia. Kalau untuk konteks di luar Indonesia, boleh jadi saya bisa memberi petunjuk siapa yang kita bisa ikuti dan taati dia punya dastur amal. Ya, dastur amal itu artinya aturan-aturan amali. Ya, ya. Karena itu perlu kita hati-hati di dalam bergerak ini.
Maksudnya jangan sampai kita gegabah pengen mencapai kesempurnaan, justru jauh daripada kesempurnaan. Sama di dalam persoalan fikih. Kalau misalnya ibadah itu adalah apa lagi? Bid'ah, ya, ada istilah bid'ah di dalam fikih. Kalau ibadah itu bid'ah, ya, kemudian diamalkan, itu tidak akan mendekatkan kita pada hak Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, dia akan membuat kita jauh dari hak Subhanahu wa taala kalau bid'ah ibadahnya. Maksudnya bid'ah itu sesuatu diadakan, ya, dan dikatakan bahwa ini bahagian daripada agama, bahagian daripada syariat, sementara tidak pernah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga kita jangan sembarang misalnya memandang bid'ah. Ya, tidak seperti itu. Maksudnya seperti kita misalnya dalam salat misalnya subuh 2 rakaat, kita tambah setengah lagi daripada rakaat. Ya, ini misalnya ada lagi gerakan lain yang seolah-olah seperti 1 rakaat, tapi tidak cukup 1 rakaat. Ya, jadi menjadi kira-kira 2,5 rakaat. Ya, tidak ada lah 2,5 rakaat. Maksud saya seperti itu. Jadi menambah ibadah di dalam persoalan ibadah itu bisa beda. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, ya tidak akan mendekatkan kita kepada hak Subhanahu wa taala. Malah dia akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di dalam persoalan sair suluk ini. Ya, kapan sesuatu yang sifatnya tidak berkenan di dalam perjalanan suluk kita, ya kita lakukan, ini akan menjauhkan dari perjalanan suluk itu sendiri. Ya, karena itu perlu di dalam persoalan syekh dan mursyid itu betul-betul teliti, ya. Dan kalau perlu merujuk yang disebut dengan khibrah itu, ahli di dalam persoalan keilmuan, ya. Dan dia bisa memberikan alamat yang bisa menjadi misalnya mursyid itu. Nah, ini maksudnya secara teoritis saja ya. Tapi secara praktisnya maksud saya ya tentu kita punya pegangan sendiri-sendiri lah. Maksudnya punya pandangan sendiri-sendiri, tinjauan sendiri-sendiri dalam masalah ini. Karena itu ini tadi bahwasanya di dalam sair suluk, di dalam masalah ma'rifat, tidak semuanya ma'rifat yang diperoleh itu ma'rifat malakuti. Ya, juga bisa jadi ma'rifat lontaran syaitani. Ya. Sebab apa? Kalau di dalam tinjauan ininya, manusia selama dia masih tidak lepas daripada alam misali, ya, yang alam misali itu pada diri kita bisa dikatakan alam khiali, ya. Jadi alam khiali pada diri kita ini itu di realitas eksternalnya disebut dengan alam misali. Makanya manusia punya pengetahuan dalam bentuk disebut dengan misali mutasil, yakni misali yang bersambung dengan dirinya, ya. Dan ada yang disebut dengan misali munfasil, yakni misali yang terpisah dari dirinya. Nah, kalau misali mutasil jadi pengetahuan khayal, imajinasi yang bersambung dengan diri kita. Ya, yakni yang diri kita sendiri yang buat. Ya, yang diri kita sendiri yang mengkreasinya. Kalau misalnya munfasil, dia memang memiliki realitas eksternal di mana karena kita mempunyai suatu kondisi tertentu kita bisa mendapatkan realitas misalnya eksternal tersebut. Ya, sama lah misalnya di dalam perjalanan mimpi yang disebut mimpi shadik, mimpi yang benar. Ya, kata riwayat mimpi shadik itu adalah salah satu bahagian daripada wahyu ilahi dari sekian bahagian, ya tentunya. Jadi kalau seseorang mendapatkan mimpi mimpi shadik, realitas, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang dia jumpai secara realitas eksternal. Yakni memang alam misali itu dia jumpai. Nah, sama dengan misalnya di dalam pertemuan dengan istilahnya pengalaman ketika mimpi misalnya. Mimpi tapi mimpinya adalah mimpi sadik tadi. Jadi realitasnya mempunyai eksternal dan benar. Ya, menemui misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau siapa saja manusia-manusia mulia, ya, di mana realitasnya memang dia bertemu gitu. Nah, ini disebut dengan misali munfasil. Jadi dia memang memasuki sebuah alam misali, ya,
realitas yang terpisah dari dirinya. Ya, jadi mempunyai memang realitas eksternal, tapi dirinya mendapati realitas tersebut. Ya, ini disebut dengan misali munfasil. Nah, di dalam misali ini ya manusia belum terjaga daripada lontaran-lontaran syetani. Ya, manusia belum terpelihara, terjaga dari kooptasi syaitania. Ya, setan masih mampu melakukan kooptasi di alam ini. Jadi dia bisa membentuk khial-khial pada manusia, dipikirnya itu adalah sebuah kenyataan, tapi itu adalah hal yang sebenarnya kamuflase, adalah palsu, bukan realitas. Ya, karena itu ya tentu dalam hal ini kebenarannya harus diukur dalam berbagai mizan. Ya, harus diukur dalam berbagai mizan. Apakah benar hasilnya itu mukasyafahnya, syuhudnya, ataukah salah? Nah, misalnya salah satu misalnya adalah akal. Ya, akal dalam hal ini bisa jadi mizan. Dia bisa melakukan koreksi kebenaran daripada hasil syuhud tersebut. Misalnya seseorang jika sangat jauh dari Tuhan, kemudian tiba-tiba mengaku, ya ini boleh jadi tidak sesuai dengan akal kita. Mana dia bisa berjumpa, mana misalnya dia mempunyai pengalaman spiritual tinggi demikian, kalau dia ahli maksiat, ahli berdosa, ya masih jauh daripada pertimbangan daripada kaidah akal, yakni mesti suci bersih ya kepada Tuhan baru bisa mendapatkan mukasyafah. Ya seperti itu. Ya. Atau kan misalnya hasilnya bertentangan dengan syariat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bertentangan dengan syariat tersebut. Ya seperti misalnya fenomena-fenomena mengatakan misalnya kamu boleh melakukan ini, padahal tidak boleh. Ya misalnya kamu boleh minum khamar misalnya. Ya, supaya kamu lebih maju dalam spiritual. Berjadi misalnya seperti itu. Nah, ini tentu adalah sebuah mukasyafah yang salah karena bertentangan dengan syariat mulia hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu hal ini perlu mizan. Nah, mizannya itu adalah pertama akal, kedua tentunya adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiga hasil daripada mukasyafah. Nah, maksudnya ajaran Nabi itu adalah Al-Quran dan riwayat tentunya, serta sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga adalah mukasyafah orang yang benar, ya, mukasyafah yang memang mereka ahli suluk dan mencapai kesempurnaan, sudah menjadi kamil di dalam perjalanan syair suluknya. Inilah yang bisa jadi misan untuk membedakan hasil daripada mukasyafah syetani dengan mukasyafah malakuti. Makanya di sini perlu keseriusan, perlu ada orang yang membimbing. Pada tahap awalnya, kalau dia masih dalam bentuk akhlaki, ya itu kita dibimbing dengan Quran, hadis, atau pengetahuan itu tidak ada masalah. Jadi kita misalnya yang membaca sendiri, ya mendengarkan nasihat sendiri, kemudian membaca kitab-kitab akhlak, kemudian mengamalkannya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian lebih serius lagi, ya ini yang butuh pembimbing. Nah, kita sekali lagi penekanannya. Untuk lebih serius, tentu yang pertama ini dulu yang harus dilewati tadi. Yakni apa? Yakni tahalli dan tahalli itu sendiri. Ini baru tingkatan akhlak sebenarnya itu. Tahalli dan tahalli. Ya, yakni apa? Yakni mengosongkan diri kita dari seluruh sifat-sifat buruk dan tercela serta razilah. Ya, kemudian menghiasi diri kita dengan seluruh sifat-sifat terpuji, mulia, dan karimah. Ini sebenarnya masih sama tingkatannya dalam pendekatan bagaimana memperbaiki diri secara akhlak. Ya, tapi kalau mau masuk pada tajalli, ya di sini lebih serius, mesti ada mursyidnya yang kamil. Jadi pada tahap ini kita semua tidak perlu mursyid yang kamil. Diri kita sendiri dengan bacaan kita. Bagaimana misalnya kita menghilangkan sifat sombong, ya itu perlu latihan. Nah, kita membaca kitab-kitab atau mendengarkan nasihat
ulama misalnya. Kemudian kita berupaya mengamalkannya, menghilangkan sifat sombong dari diri kita. Ya, karena untuk menghilangkan sendiri itu terkadang memang perlu pengetahuan yang cukup, ya. Karena kita harus mengenali sifat tersebut dan cara menerapinya. Ya, sama dengan hari ini ada yang saya posting tentang cara menghilangkan atau mengobati sifat hasud. Ya, bagaimana caranya? Ya, pertama ternyata harus kita senantiasa positif pandangan kita terhadap orang yang kita hasut itu. Karena itu senantiasa kita harus berjuang, berupaya misalnya menceritakan kebaikannya. Ya, bahkan kita harus membicarakan kebaikannya, memujinya. Ya, boleh jadi memang pada tahap pertama ya dipaksa-paksakan, tapi itu kemudian perlahan-lahan akan menjadi suatu hal yang mengkristal dalam diri kita, sehingga hilang itu hasud dalam diri kita. Ini suatu kiat untuk menghilangkan hasud pada diri kita. Jadi pada dasarnya tahap perjalanan pertama kita ya dalam menyucikan dan membersihkan diri kita itu tidak perlu mursyid yang setahap dan setingkat dengan akhlak, tidak perlu. Nah, nanti pada persoalan yang serius, nah di sini dibutuhkan betul. Dan kita ya tentunya perlu selektif di dalam memilih mursyid tersebut. Jangan sembarang, boleh jadi dia sendiri tidak punya pengalaman. Ya, banyak hal-hal demikian yang terjadi. Kenapa kemudian tasawuf dalam dunia Islam mengalami, karena kan banyaknya cek dan ya, jadi banyak sufi-sufi jahala di dalam, sehingga bahkan sebagai seorang syekh tidak benar-benar memiliki makam dan kedudukan yang sempurna dan memiliki ma'rifat serta yang terhadap hakikat hak Subhanahu wa taala. Jadi hanya tradisi, pewarisan dan lain sebagainya. Sebagaimana hari ini kita bisa lihat di tarekat-tarekat, terkadang itu seleksinya ya lewat pewarisan, lewat seperti organisasi, kadang dipilih seorang pemimpinnya. Ya. Padahal ini persoalan tidak main-main ini. Lebih daripada memilih seorang marja misalnya taklid dalam masalah fikih yang dijadikan rujukan dalam amalia masalah fikih. Sebab masalah fikih juga itu harus serius. Kita jangan misalnya baca sendiri kemudian kira-kira begini diamalkan. Kita juga seperti itu. Sebab banyak juga kitab-kitab di dalam menuliskan tidak benar. Ya. Jadi manusia sebenarnya hakikatnya. Ya risalah hidup kita kan pendek sebenarnya, 60-70 tahun kalau bisa sampai. Ya, saya terkenal Ustaz. Ya, guru saya baru sampai 56 mungkin atau 57 atau 58 ya sudah meninggal. Masih kita sudah kehilangan faiz daripada ilmunya. Ya, karena itu perjalanan kita tidak terlalu panjang. Makanya mari kita seriuskan memperbaiki diri kita dengan pengetahuan agama. Bukan berarti kita harus tinggalkan dunia, tidak. Karena Quran juga mengajarkan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
waqina adzabannar, ya. Tuhan berilah saya kebaikan di dunia. Jadi kita juga minta pada Tuhan kebaikan di dunia, ya. Kehidupan yang sifatnya tidak sulit di dunia, ya, terjangkau dari segi kebutuhan kita. Jadi tetap kita memohon kepada Tuhan kemudahan di dunia, tapi terutama kebutuhan dan kemudahan di akhirat. Wafil akhirati hasanah, makanya dia ada lagi titik penegasannya. Waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Jadi ada titik penekanannya. Tuhan berilah juga kami kebaikan di akhirat, tapi ada lagi penekanannya, yakni waqina adzabannar. Ya, dan jagalah kami dari azab neraka, jauhkanlah kami dari azab neraka. Ya, karena itu kita bisa lihat bahwasanya risalah kehidupan kita ini memang yang lebih utama adalah persoalan akhirat. Ya, karena itu kita mesti masalah ilmu akhirat kita proporsionalkan, ya. Jangan meminimalkan, ya. Terkadang kita tidak proporsional di dalam masalah pengetahuan. Sesuatu itu yang berlebihan kita gali, kita tidak pernah misalnya menghiraukan masalah ilmu agama kita. Nah, sekali lagi, kita kembali persoalan epistemologi, irfan. Jadi, di dalam persoalan irfan, sebenarnya pengetahuannya adalah huduri. Yang didapatkannya itu suatu realitas. Yakni memang benar-benar suatu realitas. Ya, tetapi apakah realitas itu yang dicari atau bukan dicari, ini permasalahan. Ya, kalau di dalam perspektif penginderaan memang terjadi kesalahan. Seperti misalnya kita melihat dari jauh, ya, terdapat air, ya. Jadi di padang pasir, seseorang jika berjalan di padang pasir di bawah terik matahari, di dalam kejauhan dia bisa lihat terdapat air, ya. Tetapi sebenarnya tidak terdapat air, tidak ada realitas air. Nah, makanya ini disebut dengan morgana. Ya, dia sebenarnya tidak ada realitasnya, hanya kesalahan pandangan penginderaan kita saja terhadap sesuatu itu, tidak mempunyai realitas. Ya. Tetapi kalau di dalam pengetahuan huduri memang ada realitas yang diperoleh. Tetapi realitas itu yang memang kita inginkan atau bukan, ini yang permasalahan. Terkadang realitas yang didapatkan itu bukan yang dituju. Ya. Itu yang saya tadi istilahkan adalah lontaran-lontaran syaitaniyah. Kita inginkan lontaran-lontaran malakutiyah. Sehingga yang kita peroleh adalah manifestasi jamaliyah hak subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata yang didapati adalah lontaran-lontaran syaitaniyah. Nah, terjadinya seperti ini menurut sebagian ulama itu dikarenakan kesalahan di dalam suluk. Ya. Jadi bukan kesalahan epistemologis, tetapi kesalahan sulukia namanya. Kalau masalah epistemologis memang pengetahuan ada dan realitas didapati. Ya, tetapi bukan yang dituju. Kenapa? Sebab terdapat kesalahan sulukia namanya. Kesalahan di dalam bersair suluk. Ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya jelaskan. Saya sisakan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Ya, saya kira juga sudah melelahkan lebih daripada 1 jam. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak mengantuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Ustaz. Luar biasa materi kita hari ini. Sambil menunggu persiapan teman-teman untuk tanya jawab, saya coba singkatkan sedikit. Jadi perjalanan Rasulullah hamba kepada Tuhannya itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menurut Ustaz adalah harus adanya niat. Kemudian harus ada kauf, harus ada kasa. Kemudian berikutnya tahapan rukun fasuluk, yaitu harus kita bermusyaratah, muhasabah, murakabah, dan muakabah. Terakhir dibahas adalah safar pesuluk. Kata Ustaz ada 7 terminal menuju kota cinta yang terdiri dari nafs, kalbu, ruh, akal, sirun, afi, dan terakhir adalah akfa.
Yang terakhir sekali adalah tahapan safar pesuluk pada proses-proses tahalli yang pertama, kemudian ada proses tahalli, yang terakhir adalah proses tajalli, sehingga menjadikan hamba Allah menjadi insan kamil. Untuk proses ini, menurut Ustaz kita wajib mempunyai mursyid, karena perjalanannya tidak mudah, banyak lontaran-lontaran setan, sementara yang kita harapkan adalah lontaran-lontaran malakuti. Saya persilahkan teman-teman untuk bertanya. Kita diberi waktu 10 menit, jadi boleh melalui chat, boleh juga langsung, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Rayani Iskandar, silakan Pak. Oh Ibu, maaf, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan seperti ini, Pak. Dalam masa-masa tahali itu, kita kan artinya membersihkan sifat-sifat buruk ya dalam diri kita. Terus setelah itu kita menggantinya dengan sifat-sifat baik. Yang saya rasakan itu etapenya nggak langsung baik ya Pak ya. Artinya melalui proses, yang prosesnya itu bertingkat, yang apa namanya, yang semakin lama, yang saya rasakan itu semakin dahsyat. Artinya begini, kalau pada saat kita ingin mengeluarkan sifat yang benar-benar baik dalam diri kita, yang negatif itu sangat dahsyat yang datang Pak, seperti itu. Artinya kalau memang kita benar baik, yang buruk itu harus hadir gitu. Seperti itu ya Pak ya. Silakan Ustaz. Iya, seperti itu yang saya tanyakan. Artinya kalau kita mengeluarkan sifat-sifat luhur kita yang benar-benar baik, harus ada istilahnya, kalau orang ujian tuh harus istilahnya ada ininya, ada ujiannya yang benar-benar datang orang buruk dalam kehidupan kita yang benar-benar bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita, yang benar-benar kita harus keluarkan, yang sudah bukan lagi kita buat-buat gitu, yang benar-benar kita sudah istilahnya Allah yang menghendaki bahwa kita menghadapi keburukan itu harus dengan baik juga begitu. Apa begitu Ustadz ya? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, cukup baik sekali. Ya, bahwasanya kita di dalam menghilangkan memang sifat-sifat buruk perlu perjuangan yang sangat berat. Sebab bisa saja di dalam perjuangan kita itu juga akan dibuntuti lagi sifat buruk lainnya, ya. Ada pesan seorang ulama betapa tragisnya misalnya seseorang yang seumur hidupnya ya dia berbuat baik dan setan pada dasarnya tidak pernah mengganggunya untuk berbuat baik. Jadi setan tidak menggunanya untuk meninggalkan perbuatan baiknya, ya. Dia misalnya membangun masjid, ya setan memotivasi dia, ya kamu berbuat baik, bangunlah masjid lebih besar lagi supaya jemaah lebih banyak lagi. Ya, dia membangun lagi madrasah seperti itu, ya bangunlah madrasah banyak-banyak biar semakin banyak pahalanya. Ya demikian. Jadi semua perbuatan baiknya setan justru memotivasinya terus, ya sampai terbangun kebaikan yang banyak. Pada akhirnya dia misalnya diakhiri dengan suatu sifat yang sangat berat, dihilangkan, disebut ujub. Bangga dia bahwa waduh, betul-betul saya ini sudah jadi orang baik. Nah, ini dia setan pada perjalanan ya dari kebaikannya masih membuntuti. Karena itu berat. Nah, makanya semua ini kita harus meminta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh melepaskan dari emanasi, pancaran atau isyrak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang
dari segi kewujudan kan kita bukan sesuatu yang sifatnya wujud mandiri. Demikian pula dengan berbagai hal-hal yang ada pada diri kita, tidak berdiri sendiri. Karena itu senantiasa kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu untuk lepas dari perbuatan-perbuatan buruk misalnya. Kalau kita kenali, ya kita katakan, ya Allah, tolonglah hamba-Mu untuk melepaskan diri daripada sifat buruk marah misalnya. Atau ya Allah, bantulah aku untuk hilangkan sifat buruk ini. Senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentunya juga dalam masalah sifat baik. Sehingga betul-betul kita ini bisa di dalam melakukannya, di dalam berjuang untuk lepas kalau dia sifat buruk dan untuk mendapatkannya kalau sifat baik itu tidak lagi terhalangi dan tercegah dari sebuah halangan dan hijab yang lainnya seperti itu. Ya, jadi saya diingatkan tadi Ibu dengan adanya dia mengisyaratkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka saya teringat bahwa seluruh apa yang kita lakukan ini tidak akan berhasil tanpa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menariknya kita memang perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi berdoa kita itu jangan seluruh dalam masalah keberhasilan bersifat dunia, tapi dalam keberhasilan masalah ma'nawiyah juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya berikan jawaban. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih Ustadz. Iya. Yeah. Baik. Silahkan untuk teman-teman yang lain. Ibu Mega biasanya. Bu Mega. Silakan Bapak-bapak. Saya mungkin bisa tanya sedikit. Iya, silakan Ki. Dalam teknologi Irfan teoritis, kalau tidak salah ada 4 tingkatan keyakinan itu, dari ilmu yakin sampai yang keempat itu bardul yakin. Nah, saya masih kurang paham itu bardul yakin, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Tapi coba kita ulang Ki, tidak jelas Ki, kita punya suara. Iya. Oh, takut. Sorry. Ya, tapi sudah jelas, Mas? Iya, sudah jelas ya. Ya, jadi kalau tidak salah, ada dalam terminologi sofistik Irfan teoritis ada 4 tingkatan keyakinan dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan bardul yakin. Saya belum terlalu paham apa yang membedakan antara bardul yakin itu dan hakul yakin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah pada tingkatan hakul yakin atau bardul yakin itu manusia sudah terlepas sama sekali dari bisikan hawa nafsunya? Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang pada tingkatan ilmu ada yang disebut dengan ilmu yakin. Ya. Mungkin ilmu yakin ini kita pahami semua. Jadi pengetahuannya dalam bentuk burhani atau argumentatif. Ya, jadi dia masih pada tingkat pengetahuan usuli, ilmu konsepsi. Ya, itu ilmu yakin. Ya, biasa dikatakan pengetahuan para filosof sampai pada ilmu yakin. Kemudian ainul yakin itu pengetahuan sudah menyaksikan. Ya. Jadi dia menyaksikan realitas. Namun penyaksiannya di sini tetap terdapat jarak penyaksian dengan yang disaksikan. Itu ainul yakin. Terkadang diibaratkan seperti kita sudah menyaksikan api. Ya. Jadi bukan lagi pengetahuan terhadap api, tapi sudah menyaksikan api. Kalau hakul yakin,
Jadi sudah terjadi semacam penyatuan. Ya. Jadi sudah melebur di dalam realitas itu. Yakni membakarkan diri pada api misalnya. Ya. Jadi sudah menyatu dengan api, membakarkan diri dalam api. Kalau bardul yakin, ya dia lebih tinggi daripada hakul yakin. Ya. Itu dalam artian dia sudah dingin dalam masalah ini. Yakni apa istilahnya ya, sudah mutmain dalam dirinya. Jadi sudah tenang, ya, mendapatkan ketenangan, ya, di dalam ma'rifatnya. Ya, bardu itu dingin sebenarnya artinya. Bardu yakin. Jadi bardu itu dingin artinya. Ya, jadi orang kan kadang hangat, ya, hangat pada awal cintanya, ya. Setelah mendapatkan kepuasan cintanya, bard, dingin, ya, seperti itu. Kira-kira, ya. Nanti insya Allah pada pembahasan kita pertemuan berikutnya, epistemologinya kita akan kaji lebih panjang lebar lagi. Ya Bu, sudah mungkin habis kita Baik. pertemuan. Iya. Ya, Baik Ustaz. Iya. Sebentar Ustaz, ada pertanyaan dari chat, boleh Ustaz? Saya bacakan Ustaz untuk pertanyaan terakhir. Tabe. Ini dari Bu Nini, bagaimana mewujudkan suluk dalam kondisi keadaan kita seperti saat ini? Masih berhubungan dunia yang heterogen. Ya, silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Jadi memang mewujudkan suluk itu bukan dalam dunia homogen. Maksudnya kalau di dalam dunia homogen, ya itu terkadang sudah tidak perlu riada dan jihad. Maksudnya perlu juga, tapi tidak keras lah. Ya. Justru di dalam dunia heterogen ini yang dibutuhkan riada dan jihad yang istilahnya demikian sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita hidup di dunia yang sudah surga, ya tidak perlu lagi dan tidak akan mendapatkan lebih kesempurnaan lagi. Ya. Tetapi kalau kita di dalam suatu kondisi yang lebih banyak tantangannya dan di situ kita menempa diri di dalam sayur suluk, ya akan mendapatkan juga kesempurnaan yang sifatnya melebihi daripada yang lainnya. Ya, karena itu memang pada hakikatnya disinilah letak seseorang dipandang sebagai asli daripada suluk, ya, di dalam dunia heterogen ini. Ya, kita saksikan misalnya fenomena kehidupan para anbiya. Justru mereka berhadapan dengan berbagai tantangan realitas zamannya. Ya, ada misalnya Fir'aun, dalam zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga menghadapi tantangan Fir'aun, tantangan masyarakat Bani Israel yang diperlakukan dalam bentuk perbudakan, ya, dan seterusnya, dan Nabi Musa bertugas dalam konteks itu. Tapi tentunya bagaimana menyikapi kehidupan heterogen ini yang perlu, ya. Sebab memang kita tidak akan mendapatkan berbagai hal-hal yang sifatnya apa istilahnya maksimal jika kita sibuk dengan heterogen. Yakni kalau kita punya pikiran, ya, sibuk dengan heterogen, misalnya doa itu juga tidak akan kita dapatkan secara maksimal, ya. Karena itu kita harus menemukan terapi-terapinya. Ya, kita misalnya melakukan kegiatan heterogen, tapi sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya kita ingin dalam masalah ma'nawiyah, ya tentu kita terlebih dulu melakukan persiapan, ya, persiapan. Ya, karena itu seperti untuk salat misalnya agak lebih khusyuk, ya, Biasanya kita kan memang belum bisa mencapai khusyuk. Ya, agak lebih khusyuk maksudnya agak lebih tidak centang perenang. Kita punya salat, ya sedikit sebelum sampai waktu salat, ya pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan kita punya pikiran dengan yang masalah-masalah heterogen itu, ya kita sedikit tinggalkan 10 menit, 15 menit, ya. Dengan misalnya mungkin mengingat hak subhanahu wa ta'ala lewat zikir kah, atau
dengan hal-hal yang lain lah, ya kurang lebih, ya. Jadi ada pengkondisian. Nah, tentu lagi seperti misalnya amalan-amalan yang ada tadi saya syaratkan 40 hari, ya di dalam beramal 40 hari memang kita tetap butuh suatu pengkondisian, jadi mengurangi kehadiran kita secara heterogen itu, tapi tidak meninggalkan, ya, tapi mengurangi kita punya kegiatan heterogen. Nah, ini mungkin bagi seseorang yang sibuk dengan pekerjaannya agak sulit, ya, agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa saja, bahkan semakin berat di dalam perjuangan itu semakin akan dibantu Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi jangan jadikan hambatan yang heterogen, tapi mari menerapi yang heterogen ini di dalam perjalanan kepada hak Subhanahu wa taala. Sekira itu, Bu, jawabannya. Baik, Ustaz, terima kasih. Dengan berakhirnya pertanyaan yang ketiga tadi, maka berakhir sudah kajian ilmu kita pada hari ini. Selanjutnya nanti kita akan kabari waktu untuk Ustaz. Untuk materi ini ada 2 kali ya Ustaz, insya Allah. Insya Allah, Bu. Iya, segera nanti dikabarkan ke jamaah. Oke, mari kita mendoakan selalu untuk Ustaz Maha Guru kita, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri. Juga terima kasih pada seluruh jamaah kajian ilmu tanpa terkecuali. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan betul-betul apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Wajilna minan nari birahmatik wa ma taufika illa billah illa tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, makasih Ibu Andi. Sama-sama, ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak Andi? Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta pamit, Bu. Iya Ustaz. Ditunggu nanti Ustaz di grup sharing tak mengenai amalan Al-Qada yang puasa 3 hari Ustaz. Bukan tadi, bukan puasa Bu, tadi salat taubah Bu. Salat taubah ya. Oke. Iya Ustaz. Nanti dimasukkan ke grup. Iya. Terima kasih Ustaz. Atau biar saya posting saya ke Ibu dulu. Oh boleh Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Boleh, betul. Itu. Yanti. Ya. Bu Erni. Terima kasih banyak Bu Andi, teman-teman semua. Bu Erni Salam di ini ya? semua. Bu Erni di kantor.